Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil abyamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an nakula zura aw nausa fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan baru, kita ulangi, kita refresh kembali dari pembahasan minggu yang lalu, yaitu hikam yang ke-36 yang membahas tentang syu'aul basirah, ainul basirah, dan haqqul basirah, atau dengan istilah lain syu'aul basirah itu diungkapkan, disebut dengan nurul akal atau cahaya akal. Lalu ainul basirah dalam bahasa lain disebut dengan nurul ilm, cahaya ilmu, dan haqqul basirah dalam istilah lain disebut dengan nurul haq, cahaya kebenaran. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam yang ke-36 kemarin, beliau pertama memberikan penjelasan seperti apa tanda-tanda yang apabila orang telah mendapatkan syu'aul basirah, atau tanda-tanda orang jika sudah mendapatkan nurul akal, yaitu akalnya sudah bercahaya, ya, akalnya sudah hidup. Syu'aul basirati yushiduka kurbahu minka. Syu'aul basirah atau cahaya akal itu akan mempersaksikan kepadamu tentang kedekatan Allah terhadapmu. Jadi akal kita baru dikatakan hidup, akal kita baru dikatakan menyala manakala sudah mampu memancarkan cahaya, yaitu berupa rasa penyaksian terhadap kedekatan Allah terhadap hambanya, bahkan melebihi kedekatan hamba itu kepada dirinya sendiri. Atau kalau dalam bahasa Qur'annya disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, dan kami lebih dekat kepadanya, kepada hambaku, kepada makhluknya, min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Yang dimaksud lebih dekat dibandingkan urat nadi
Berarti bahwa pertolongan Allah, inayah Allah, ya, pengawasan Allah, pertolongan Allah itu tidak pernah lepas dari seorang hamba. Ya, salah satu contoh saja yang paling dekat dengan kita sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Kenapa? Karena kita hidup. Gitu. Lalu kalau kita tanyakan kenapa kita hidup? Karena kita bernafas. Gitu. Jadi yang menjadikan kita bisa beraktivitas karena kita hidup. Kenapa kita hidup? Karena kita bernafas. Sedangkan nafas yang kita hirup, kita hembuskan, kita hirup, kita hembuskan, itu sebagai ruh dari kehidupan kita yang andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan ruh itu yang berupa nafas yang kita keluar, kita hembuskan, kita hirup, itu Allah lepaskan 1 menit saja, maka kita sudah tidak bisa menikmati kehidupan ini. Sedangkan nafas yang kita hirup, yang kita hembuskan, itu tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri, tidak independen, tapi keluar masuknya nafas tersebut adalah dengan kehendak Allah, dengan tadbir Allah. Maka hakikatnya rasa butuh kita kepada Allah, harusnya kesadaran itu melebihi rasa butuhnya kita kepada oksigen. Kenapa? Karena kalau oksigen itu kita butuhkan, menjadikan kita bisa bernafas. Oksigen itu tidak serta-merta ujuk-ujuk ada dengan sendirinya. Ya, tapi oksigen itu bisa kita hirup, bisa kita hembuskan. Ya, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah mengikuti kepada murad Allah, mengikuti kepada titah Allah, mengikuti kepada suratan takdir Allah. Maka berarti hakikatnya kebutuhan kita, keperluan kita kepada Allah jauh melebihi keperluan kita terhadap oksigen. Paham gitu? Nah, kesadaran seperti ini, jika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada hambanya melebihi si hamba itu sendiri kepada dirinya, maka berarti sudah bermula su'aul basirahnya, atau dengan bahasa lain nurul akalnya, cahaya akalnya itu sudah mulai situ. Kemudian yang kedua, wa ainul basirati. Wa ainul basirati tushidu ka'adamat liwujudih. Sedangkan ainul basirah itu, atau yang diungkapkan juga dengan nurul ilm, cahaya ilmu. Apa tandanya jika seseorang ainul basirahnya sudah hidup menyala? Apa tandanya kalau orang nurul ilmnya sudah menyala? Tandanya adalah tushidu ka'adamat liwujudi, akan menjadikan ya kamu menyaksikan keberadaanmu karena keberadaannya. Jadi kita hanya menyaksikan keberadaan Allah dan tidak menyaksikan keberadaan kita. Dalam beramal misalnya, kita bisa ngaji seperti ini, kita bisa ibadah. Okay. Kalau orang sudah berada, sudah sampai di tataran ainul basirah, ya, sudah sampai di ainul basirah, atau yang disebut dengan nama lainnya sebagai nurul ilm, ya, atau disebut juga nama lainnya ainul yakin, maka tandanya adalah dia hanya menyaksikan Allah dan tidak menyaksikan dirinya. Jadi dalam beramal misalnya kita ngaji, kita bisa sholat, ya, apalagi panjenengan misalnya berada di negara yang di situ lingkungannya bukan lingkungan Islam. Kok panjenengan bisa melakukan ibadah, ya, menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu, kemudian
masih tetap bisa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Maka panjenengan kalau ainul basirohnya itu hidup, maka yang panjenengan saksikan adalah Allah. Dalam arti, ya sama sekali panjenengan dengan keadaan lingkungan yang sama sekali tidak mendukung, di kehidupan lingkungan yang tidak, ya bukan lingkungan Islam, tapi panjenengan kok bisa loh, bisa mempertahankan sholat, masih bisa istiqomah, puasa masih tetap bisa dilaksanakan. Nah, panjenengan menyaksikan ini sebenarnya bukan saya yang punya kehendak, yang punya kekuatan, tapi saya bisa melakukan, menunaikan ini semua adalah karena pertolongan Allah. Jadi yang dia lihat adalah Allah sebagai pertolongan Allah, anugerah dari Allah, perlindungan dari Allah. Ini berarti menunjukkan tanda bahwa ainul basirohnya sudah mulai hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, wa haqqul basiroh. Adapun kalau haqqul basiroh, atau disebut juga dengan nurul haq atau haqqul yakin, bagaimana tandanya? Kalau orang haqqul yakinnya atau haqqul basirohnya sudah menyala di dalam hati, apa tandanya? Wa haqqul basirati. Sedangkan haqqul basirah tandanya adalah yushiduka wa wujudah la adamak wa la wujudak. Kalau haqqul basirah itu hanya sepenuhnya mempersaksikan keberadaannya, tidak mempersaksikan ketiadaanmu maupun kewujudanmu. Kenapa? Karena kita ini wujudnya adalah wujud yang jawas. Wujud kita adalah jawazul wujud atau jaizul wujud. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki wajibul wujud, yang keberadaannya itu adalah mesti. Kalau kita keberadaannya masih disela-selai oleh ketiadaan. Dulu kita tidak ada, lalu dilahirkan, ada. Kemudian kita mati, tidak ada lagi. Kemudian kita dibangkitkan, ada lagi. Artinya keberadaan kita masih disela-selai oleh ketiadaan. Sedangkan kalau wujud Allah itu adalah wujud yang tidak ada sela-sela ketiadaannya. Ini namanya wajibul wujud. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-37. Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah itu ada dan tidak ada yang bersama Allah. Allah itu maha ada dan tidak ada yang bersama Allah. Wa huwal ana, dan Allah saat ini ala ma alaihi kan, masih tetap sama seperti yang dulu. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh waktu dan zaman. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Berbeda dengan keberadaan kita sebagai makhluk
yang memiliki sifat jaizul wujud. Keberadaan kita ketika masih di alam kandungan, kita di sana sendirian. Kemudian setelah kita dilahirkan ke dunia, kita banyak memiliki teman. Punya saudara, punya ayah, punya ibu, punya tetangga. Kemudian ruang lingkup kehidupannya juga lebih luas. Kalau ketika di alam kandungan, ruang lingkupnya sangat terbatas. Hanya sekedar cukup ya kita rebahan. Hanya sekedar cukup tubuh kita saja. Tapi ketika kita lahir ke dunia, ruang lingkupnya lebih luas, teman-temannya lebih banyak, waktunya juga lebih lama. Kalau di dalam kandungan kita 9 bulan, seorang diri, tempatnya sempit, di sana gelap. Tapi ketika kita di alam dunia ini, tempatnya lebih luas, lebih lama, 70 tahun, 80 tahun. Punya tetangga, punya kawan, punya saudara. Artinya, kalau keberadaan kita itu masih dibatasi oleh ruang lingkup, waktu dan tempat. Ya. Dulu kita sendiri, kemudian sekarang banyak teman. Nanti di alam barzah sendiri lagi, kecuali amal-amal kita. Ya. Tapi juga dipertemukan dengan semua orang yang sudah mendahului kita. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah dulu ada dan tidak ada yang bersamanya. Tetapi Dia Allah sekarang juga masih sama seperti itu. Berarti keberadaan Allah di zaman azali ilal abad, dari azal sampai abad, itu keberadaannya tidak berubah. Allah tetap sendiri, tidak butuh teman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak butuh mitra, ya. Keberadaannya sama sekali tidak berubah. Tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu. Walaupun ketika Nabi Mi'raj, ya dalam memahami konteks peristiwa Mi'raj, ini banyak orang yang terjebak, ya kadang-kadang tidak disadari terjatuh kepada akidah mujassimah. Akidah mujassimah yaitu akidah yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad seperti makhluk. Waliyazubillah. Jadi dipahami bahwa Kanjeng Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah. Maka di situ kita yang dari awal sudah menentang keras tentang pemahaman bahwa Allah itu memiliki tempat, tapi kadang banyak yang terjebak pada saat bercerita tentang Mi'raj, itu justru tanpa disadari menetapkan tempat kepada Allah, yaitu dengan memahami Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, beliau naik ya dari Masjidil Aqsa, melewati langit 7, kemudian ke Sidratil Muntaha, bertemu Allah di Sidratil Muntaha, itu berarti kan menunjukkan Allah di atas. Nah, kita secara tidak langsung terjebak ke dalam akidah orang-orang mujas. Yang harus kita pahami sedari awal, jangan pernah ya berubah sedikit pun, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Adapun Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, beliau bertemu Allah di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha bukan tempatnya Allah. Ya. Sidratil Muntaha itu bukan tempatnya Allah. Karena Allah tidak bertempat. Tapi Sidratil Muntaha itu adalah tempatnya Nabi ketika beliau melihat Allah. Sering saya gambarkan, juga guru kami Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, beliau sering menjelaskan, kalau saya mengatakan
malam tadi atau tadi malam saya melihat bulan purnama di teras rumah. Ya. Saya melihat bulan purnama di teras rumah. Apakah berarti bahwasanya teras rumah itu sebagai tempatnya bulan? Boten. Teras rumah itu adalah tempatnya saya ketika melihat bulan. Sama juga begitu ketika Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah, melihat Allah dengan mata kepala beliau di Sidratil Muntaha. Jangan kita pahami bahwa Sidratil Muntaha sebagai tempat Allah, karena Allah tidak bertempat. Tapi Sidratil Muntaha adalah tempatnya Nabi ketika beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Sidratil Muntaha itu sebagai tempat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat. Sama seperti akidah orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Lalu kalau Allah bersemayam di atas arsy seperti halnya orang duduk di atas kursi. Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan kursi, Allah di mana? Jadi sangat-sangat bertentangan dengan apa? Dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini harus kita pahami betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan waktu, tidak terikat oleh tempat. Kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada yang bersama Allah. Dan dia sekarang masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Artinya Allah dari dulu, ya, sejak azali ilal abad, Allah sendiri. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, tidak pernah Allah butuh mitra, tidak beranak, tidak pula diperana. Kanallahu ala syai'a ma'ah. Yakni anna hadza haluman huwa mutahaqqiq bimaqamil fana. Pemahaman atau kesadaran bahwasanya Allah tidak ada yang bersama dia, ini merupakan satu keadaan orang-orang yang betul-betul sudah merealisasikan makom fana. Apa yang disebut makom fana? Wa huwa adamu ru'yatihi ghairu maulah, yaitu keadaan di mana seorang hamba tidak menyaksikan selain Tuhannya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, yang dia saksikan adalah Allah. Ketika dia beramal, maka yang dia saksikan dalam amalnya itu Allah, bukan dirinya. Seperti halnya seorang kekasih ketika mempersembahkan kebaikan, ketika berbuat baik kepada orang-orang terdekat dengan orang yang dicintainya. Misalnya ada orang punya kekasih, kekasihnya itu punya adik, punya saudara, punya orang tua. Maka kita sebagai seorang pecinta akan berbuat baik kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada tetangganya. Gara-gara apa? Karena yang dia lihat adalah kekasihnya. Yang dia lihat adalah kekasihnya. Sama juga begitu, orang yang tenggelam dalam makom fana, menyaksikan Allah dalam setiap peristiwa dan kejadian, maka yang dia lihat dalam amal ibadahnya, yang dia lihat adalah Allah. Sama sekali tidak melihat dirinya. Jadi melihat sebagai anugerah Allah, sebagai pertolongan Allah, tidak melihat sebagai prestasi diri. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang masih sama seperti sebelumnya. Artinya tidak ada perubahan, tidak ada tidak ada keterikatan. Ay annal amral ladzi hasala lidzalikal musyahid. Maksudnya bahwasanya perkara yang terjadi pada orang yang menyaksikan itu. Wa huwa annal wujudal hakiki, bahwasanya wujud hakiki, wujud yang sesungguhnya adalah lahu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki sifat al-wujud. Allah lah yang memiliki sifat al-wujud. Adapun makhluk itu sifatnya adalah al-maujud. Karena beda antara al-wujud dengan al-maujud. Kalau al-wujud, kalau al-wujud itu artinya sesuatu yang al-wujud itu memang keberadaannya sedia kala, yang tidak membutuhkan apapun, itu namanya wujud. Kalau al-maujud, sesuatu yang diadakan, dari semula tidak ada menjadi ada.
Dari yang semula tidak ada menjadi ada. Ini HP misalnya, sebelumnya tidak ada lalu dibikin di pabrik menjadi ada. Meja tidak ada lalu tukang kayu membuatnya ya menjadi ada. Ini namanya maujud. Alam semesta juga begitu, tidak ada lalu Allah bikin, Allah adakan, maka menjadi maujud. Jadi yang memiliki wujud adalah Allah. Sedangkan makhluk itu maujud, diadakan. Mungkin panjenengan bertanya, tapi dalam Aqidatul Awam kenapa disebutkan Allahu maujudun qadimun baqi? Allahu maujudun qadimun baqi. Allah adalah zat yang maujud. Kenapa tidak disebutkan wujud? Padahal tadi disampaikan bahwasanya kalau wujud itu adalah yang keberadaannya sedia kala. Kalau maujud yang diadakan kan begitu. Tapi Aqidatul Awam kenapa Allah menggunakan musannif menggunakan Allahu maujud, tidak Allah wujud. Yang dimaksud Allahu maujud di situ adalah objeknya kepada kita. Dalam arti Allah itu hendaknya selalu kita hadirkan. Allahu maujud ay Allahu ya mus'irun biwujudih. Allah itu hendaknya kita rasakan keberadaannya. Jika kita merasakan kehadiran Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dinilai oleh Allah, ini namanya dalam konteks tadi Allahu maujudun qadimun baqi. Allah kita hadirkan, kita rasakan wujudnya, hadirnya di dalam setiap kehidupan kita. Entah ketika senang, ketika sedih, ketika sendiri, ketika banyak orang. Maka merasakan kehadiran Allah seperti itu dalam setiap kehidupan kita, itu namanya maujud. Jadi bukan berarti Allah diadakan, bukan. Ya, Allah itu wujud. Tapi dalam konteks Aqidatul Awam adalah bahwa keberadaan Allah itu hendaknya kita hadirkan, kita rasakan keberadaannya, kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita susah, ketika merasakan kehadiran Allah, maka kita tidak akan putus asa. Ketika kita senang, kita rasakan kehadiran Allah, ya, sadari kehadiran Allah, maka kita tidak akan melampaui batas, berlebih-lebihan dalam kesenangan itu. Paham nggih? Baik. Wa ghairuhu la wujudalah. Sedangkan selain Allah itu tidak memiliki wujud. Tidak memiliki wujud maknanya adalah bahwa makhluk ini wujudnya adalah wujud yang muqayyad, wujud yang terikat. Wa adamu idraki dzalika lahu qabla dzalik innama huwa liwujudil hijab. Adapun kita kalau belum merasakan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang satu-satunya wujud mutlak, ya. Itu adalah karena adanya hijab yang masih menghalangi kita. Hijab apa ya? Hijab nafsu, hijab ego, hijab dunia. Itu yang menjadikan kita belum menyaksikan kesadaran itu. Wa huwal ana, dan dia sekarang ay inda musyahadati hadzal salik, pada saat penyaksian seorang salik ini, ala hadzal wasfi, masih tetap di sifat yang ini, ala ma'alaihikan ay huwa muttasafun, yakni Allah dia disifati dengan sifat wujud fil waqi, dalam faktanya, wa qabla idraki hadzal musyahid, bahkan jauh sebelum orang yang menyaksikan itu dia menyadari Allah juga tetap sebagai zat yang wujud, lakin adama idrakihi dzalika innama huwa lil hijabil qaimi bih. Adapun tidak merasakan, tidak menyadari terhadap wujud Allah yang memiliki wujud mutlak itu, yang tidak terikat oleh wujud, ya, oleh wujud apapun, itu karena masih adanya hijab tabir yang menghalangi hati kita. Hijab apa itu? Ya, hijab nafsu, kemudian hijab ego, hijab syaitan, hijab dunia, hijab kekuasaan, hijab jabatan, nah itu semua yang terus membelenggu di dalam jiwa kita, yang kita belum menyadari akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal
alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama ta'alu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali kama ta'alu wa fil muslimin kama ta'alu innaka ahlut taqwa. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك صراط الذين نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Amin ya Ya, Rabbal. demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.